Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tematik kelas 3. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu untuk menyebutkan contoh sikap-sikap yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Yang ketiga, anak-anak mampu untuk mempraktikkan suatu sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami pembelajaran hari ini, anak-anak harus melihat video pembelajaran ini hingga selesai ya. Pembelajaran tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak amati gambar berikut ya. Nah, benda-benda apa saja nak yang ada di gambar tersebut? Ya, ada anak perempuan dan laki-laki, atau yang bisa disebut dengan manusia. Ada kursi juga, burung, sandal, snack, rumput, pagar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan benda-benda mati yang terdapat pada gambar tersebut. Apa saja anak-anak? Ya, ada pagar, snack, sandal, pagar. Nah, sekarang sebutkan benda-benda hidup yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, ada manusia, burung, dan rumput. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ayo kita bernyanyi dulu ya. Lagu ini dinyanyikan seperti lagu cicak-cicak di dinding. Tapi Bu Nurma ingin bertanya pada anak-anak dulu, apakah anak-anak masih ingat lagu Cicak-cicak di dinding? Coba kita nyanyikan dulu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sekarang kita nyanyikan lirik tentang ciri-ciri makhluk hidup ini seperti lagu Cicak-cicak di dinding ya. 1, 2, 3. Membutuhkan makanan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, bergerak, itulah ciri makhluk hidup. Oke, nanti anak-anak praktekkan ya lagi ya. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, anak-anak amati gambar ini ya. Ada manusia yang setiap hari membutuhkan makanan. Ada tumbuhan yang harus dirawat yaitu dengan disiram setiap hari. Dan ada kuda yang lagi makan rumput. Tumbuhan makan dengan cara menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyiram tanaman.
Begitupun manusia dan hewan juga membutuhkan makan. Jika tidak, badannya akan lemas dan kurus, lalu sakit dan akhirnya meninggal. Ada beberapa fungsi makanan, di antaranya yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Coba anak-anak amati gambar berikut. Manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Dan tumbuhan bernapas melalui stomata ya. Bernapas sangat penting bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja anak-anak? Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Bernapas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernapas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung, sedangkan hewan bernapas dengan berbagai cara. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, ada pula dengan alat lainnya. Misal, anjing, kucing bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, ada pula yang dengan permukaan kulit seperti cacing. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau yang disebut dengan stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh. Manusia mengalami pertumbuhan. Manusia lahir berupa bayi kecil. Anak-anak bisa mengamati gambar ini ya. Yang awalnya bayi kecil, kemudian semakin lama bayi menjadi balita, kemudian menjadi semakin besar, semakin tinggi, dan berat badannya juga bertambah ya. Sedangkan pada hewan juga mengalami pertumbuhan. Anak ayam tumbuh besar, menyerupai induknya ya. Nah, ini kalian amati gambar anak ayam di sini ya. Kemudian tumbuhan yang semula kecil menjadi tumbuh semakin besar. Hal tersebut membuktikan bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan memiliki dua cara berkembang biak, yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan ayam, ikan, gurami, lele, burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan sapi, kambing, kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Untuk tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak secara alami dan buatan. Berkembang biakan secara alami melalui biji dan tunas. Berkembang biakan secara buatan dengan cara cangkok, stek, dan okulasi. Nah, anak-anak coba amati gambar ini ya. Kalau kelinci ini berkembang biak dengan cara apa anak-anak? Ya, dengan cara melahirkan. Sedangkan manusia dengan cara melahirkan juga. Kalau pohon pisang, ya berkembang biak secara alami yaitu dengan tunas. Yang kelima yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Anak-anak, pernahkah melihat tumbuhan yang ada di gambar ini? Pasti ada yang sudah pernah melihatnya ya. Namanya tumbuhan apa ini anak-anak? Ya, namanya tumbuhan putri malu ya. Manusia
akan sakit ketika kulitnya dicubit. Hal ini membuktikan bahwa manusia peka terhadap rangsangan. Tumbuhan dan hewan, kemudian putri malu yang mekar, ketika ada yang menyentuhnya akan menguncup. Begitupun kaki seribu akan membelitkan tubuhnya ketika disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergerak untuk berpindah tempat. Manusia berjalan atau berlari dengan menggunakan kaki. Burung terbang dengan menggunakan sayap. Ikan berenang dengan menggunakan sirip. Ular dan cacing bergerak dengan perutnya. Sedangkan tumbuhan bergerak tanpa berpindah tempat. Tumbuhan akan bergerak ke arah sinar matahari. Nah, ini kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, dia akan menghadap atau bergerak ke arah sinar matahari. Kemudian, saat bunga mekar juga merupakan contoh gerakan tumbuhan ya. Nah, ini kuda bergerak dengan menggunakan kakinya ya. Kemudian manusia juga bergerak dengan menggunakan kakinya ya. Kemampuan bergerak makhluk hidup merupakan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat leluasa berpindah tempat. Nah, kita sebagai manusia hendaknya bersyukur ya atas keistimewaan tersebut. Oleh karena itu, bersyukur harus dilakukan dalam setiap kegiatan kita setiap hari. Bentuk rasa syukur itu dapat kita lakukan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Salah satu bersyukur adalah dengan cara menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Misalnya anak-anak bisa merawat tanaman dengan baik, ya. Kemudian tidak menyakiti hewan. Oke anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak sebutkannya memakai lagu ya, seperti lagu Cicak-cicak di Dinding. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Membutuhkan makanan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, bergerak, itulah ciri makhluk hidup. Oke, good anak-anak. Nah, anak-anak, kita diciptakan Allah sebagai makhluk hidup, yaitu sebagai manusia ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu dengan cara kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Salah satu contohnya yaitu kita bisa merawat tanaman dengan baik, disiram setiap hari, kemudian tidak menyakiti hewan ya. Nah, bersyukur itu juga termasuk contoh salah satu sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa ya untuk melihat tugas kalian yang ada di e-learning. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Oke, Bu Nur mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.